Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, namaku Hafiza Akila dengan NIM 12450100138. Di sini, saya akan menjelaskan materi mengenai jalur perdagangan kerajaan Islam di Nusantara, yakni jaringan regional internasional abad ke-15 sampai abad ke-18. Seperti yang kita ketahui bahwasannya Indonesia merupakan negara berbentuk kepulauan yang memiliki lautan yang luas dari daratan, sehingga Indonesia mempunyai letak yang strategis dan potensial bagi pertumbuhan dan perkembangan kebudayaan. Pertumbuhan dan perkembangan kebudayaan tersebut didorong oleh faktor lautan yang menjadi jalur perdagangan antar pulau dan jalur pelayaran internasional. Dengan jalur pelayaran tersebut, terjadi jaringan perdagangan antar pulau dan antar suku bangsa yang kemudian berkembang menjadi jaringan perdagangan internasional atau perdagangan antar bangsa. Sejak abad pertama, jaringan perdagangan internasional ini sudah terjadi antara lain dengan India dan Tiongkok. Kerajaan-kerajaan Indonesia ini pada masa Hindu-Buddha memiliki jaringan perdagangan internasional, di mana biasanya kerajaan yang memiliki bandar-bandar besar dan ibu kota yang berfungsi sebagai negara kota. Hal ini karena perdagangan regional dan internasional merupakan salah satu faktor penting bagi pertumbuhan negara kota. Jaringan perdagangan ini sudah dimulai pada abad-abad pertama Masehi berdasarkan data arkeologi seperti prasasti dan berita-berita asing dari Tionghoa. Ada pula catatan-catatan sejarah Indonesia dan Malaya yang memberikan adanya jaringan perdagangan antara kerajaan di daerah-daerah tersebut dengan berbagai negeri, terutama Tiongkok sejak abad awal Masehi hingga abad ke-16 Masehi. Adapun bukti-bukti kuat, yakni adanya nisan-nisan kubur yang diperkirakan sudah ada sejak abad ke-7 hingga ke-8 Masehi. Pada abad-abad selanjutnya, para pedagang muslim sudah berperan dalam jaringan perdagangan internasional melalui Selat Malaka. Dengan adanya jalur pelayaran sejak masa awal itulah, terjadi jaringan perdagangan, pertumbuhan, dan perkembangan di kota-kota pusat kesultanan pada abad ke-13 hingga abad ke-18 Masehi, seperti Samudra Pasai, Malaka, Banda Aceh, Jambi, Palembang, dan daerah-daerah lainnya yang terletak di pesisir. Setelah jaringan ini tersebar merata di daerah pesisir, perkembangan ini masuk ke daerah pedalaman kepulauan. Sumber-sumber Tionghoa yang memberikan gambaran jalur pelayaran dan jaringan perdagangan internasional pada abad ke-15 Masehi dapat diperoleh dari Mahuan dalam Ying Yai Seilan pada tahun 1433. Mahuan yang berprofesi sebagai penerjemah ini membersamai Laksana Cheng Ho dalam beberapa ekspedisi armada ke negeri-negeri di bagian selatan dan barat. Banyak sekali negeri yang dikunjungi Cheng Ho yang dapat digolongkan sebagai jalur pelayaran dan jaringan perdagangan. Dalam kunjungan ke berbagai negeri tersebutlah, Cheng Ho memberikan hadiah kepada raja atau penguasa negeri yang mengakui kekuasaan Tiongkok pada masa Ming berupa sutra dan lainnya. Dari daftar nama-nama negeri yang dikunjungi Cheng Ho, ada beberapa kerajaan yang telah menjadi kesultanan atau kerajaan bercorak Islam, antara lain Samudra Pasai dan Malaka yang berkembang pada abad ke-13 hingga 15 Masehi. Berita Tome Pires dalam Suma Oriental pada tahun 1512 sampai 1515 ini cukup memberikan gambaran keberadaan jalur pelayaran dan jaringan perdagangan kesultanan, baik regional maupun internasional yang sudah tumbuh dan berkembang sejak abad ke-16. Ia juga menceritakan bahwa kehadiran para pedagang di pesisir utara Jawa berasal dari Persia, Arab, Gujarat, Tegal, Melayu, dan bangsa lainnya. Dengan kehadiran sejumlah pedagang dan berbagai negeri dan bangsa di Samudra Pasai, Malaka, dan di bandar-bandar pesisir utara Jawa, dapat disimpulkan bahwa terdapat jalur pelayaran dan jaringan perdagangan antara beberapa kesultanan di Nusantara yang bersifat regional maupun internasional. Untuk gambarannya, daerah Indonesia bagian timur, terutama wilayah Maluku yang dikenal sebagai tempat dan pusat rempah-rempah seperti pala dan cekeh. Selain Maluku, terdapat pulau bernama Pulau Calei Ciram yang kaya akan cengkeh. Dari kitab Nagarakartagama juga diketahui adanya jalur pelayaran dan jaringan perdagangan, baik dengan daerah Kepulauan Maluku maupun dengan daerah-daerah di Sumatera, Semenanjung Malaya, dan Tiongkok. Berita-berita asing yang ditunjang dari peta-peta kuno, hikayat babat lokal, dan data arkeologis cukup menunjukkan bahwa sebelum dan sesudah tumbuh dan berkembangnya Kesultanan di Indonesia ini telah berlangsung kegiatan pelayaran yang membentuk jaringan perdagangan baik bersifat regional maupun bersifat internasional.
Menurut K.N. Chowdhury, kedatangan Portugis di wilayah India telah mengakhiri sistem pelayaran laut yang damai. Dalam menghalangi pelayaran dan perdagangan kaum muslim dari Malaka hingga Sofala di Afrika Tenggara ini, Portugis melakukan perintah agar semua kapal yang melalui Samudra Hindia harus memiliki surat jalan pelayaran yang disebut dengan Cartazes. Berita Tionghoa dan Arab dari abad ke-7 hingga ke-8 Masehi ini memberi bukti adanya pelayaran dan jaringan perdagangan di mana pedagang Arab dan Persia telah berperan dalam jaringan perdagangan internasional melalui Selat Malaka hingga ke Tionghoa. Dampaknya sangat jelas bagi kehadiran dan perkembangan Islam yang kemudian tumbuh di kota-kota muslim di wilayah Indonesia dan Asia Tenggara. Kota-kota muslim ini memiliki pasar dengan bandarnya untuk melakukan ekspor dan impor komoditas yang diperlukan. Hadirnya VOC yang memiliki ambisi ini berusaha menerapkan monopoli dengan cara memerangi dan menanamkan politik divide et impera. Akibatnya, VOC ini mendapat perlawanan dan pemberontakan dari beberapa kesultanan. Ketika VOC berakhir sekitar tahun 1799, banyak kesultanan yang telah masuk ke dalam sistem kolonialisme Belanda sehingga jaringan perdagangan kesultanan di Indonesia ini berada di tangan VOC. Lalu telah ditegaskan pula di pembahasan sebelumnya bahwasannya kerajaan atau kesultanan yang tergolong sebagai negara kota ini terlibat dalam kegiatan perdagangan nasional dan internasional, sehingga memerlukan bandar sebagai tempat ekspor dan impor komoditas yang dibutuhkan oleh masyarakat dan kesultanan yang bersangkutan. Selain memiliki ibu kota sekaligus berfungsi sebagai kota bandar, adapun beberapa kesultanan yang masih meneruskan beberapa kota bandar dari masa sebelumnya. Adapun beberapa kesultanan ini sebagai berikut. Yang pertama, Kesultanan Banten. Kedua ini ada Kesultanan Demak, di mana kota Jepara yang berfungsi sebagai kota bandarnya. Lalu yang ketiga ada kesultanan-kesultanan besar atau kecil di wilayah Maluku yang memiliki kota bandar dan berfungsi sebagai ibu kota pemerintahan. Lalu yang keempat ada Kesultanan Samudra Pasai yang memiliki ibu kota dan berfungsi sebagai pusat kekuasaan dan kota bandar yang memiliki bandar lain di pesisir Selat Malaka. Lalu yang kelima ada Kesultanan Aceh Darussalam. Benarnya disebut Lambri setelah kesultanan itu menjadi besar dan meluas. Lalu yang keenam ada kesultanan-kesultanan yang ibu kotanya berada di daerah aliran sungai besar dan mempunyai bandar seperti Kesultanan Jambi, Kesultanan Siak Indragiri, dan lainnya. Lalu yang ketujuh ada kesultanan di wilayah Sulawesi Selatan, di mana bandar besarnya berada di Gorontalo. Lalu yang kedelapan ada kesultanan di Kalimantan Selatan, di mana kota bandarnya di daerah Banjarmasin dan di pedalaman aliran sungai seperti Martapura dan Nagara. Kota bandar berfungsi melakukan ekspor dan impor komoditas. Yang diperlukan kesultanan adalah kota besar yang berfungsi sebagai ibu kota pusat pemerintahan dan terletak di wilayah pesisir seperti Banten, Jakarta, Cirebon, Jepara, Demak, Samudra Pasai, dan lainnya. Pemerintahan kota bandar biasanya diserahkan kepada putra-putra sultan yang berkedudukan sebagai adipati yang membawahi para syah badar yang diangkat oleh para sultan. Adapun fungsi syah badar bukan hanya meliputi urusan perdagangan dengan pihak asing, namun hubungan antar negara dan semua urusan yang bersifat internasional. Untuk komoditas perdagangan yang diekspor dan diimpor ini diperlukan pasar, terutama pasar besar yang berfungsi sebagai pasar di kota pusat, kerajaan, dan di kota bandar. Seusai proses pengumpulan komoditas ekspor atau impor yang bergantung pada pelaksanaan pelayaran serta angin muson yang membutuhkan waktu yang relatif lama, mulailah terbentuk perkampungan para pedagang asing. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.